Balik lagi bareng gua Odysem dan gua mau ngasih update soal kripto. Sesuai janji gua akan sekali-kali update soal kripto. Di video kali ini gua mau ngasih pendapat gua soal game Axie Infinity, game kesayangan kita karena mereka baru aja ngeluarin update penting beberapa hari yang lalu. Dan seperti yang kalian tahu, kalau misalkan harga SLP, nggak usah dibahas lagi ya, lagi jatuh dibandingkan kalau misalkan kalian lihat dari harganya di bulan April. Dan SLP ini jatuh karena Ethereum, dan Ethereum itu jatuh karena BTC, dan BTC itu ketarik turun karena kasus hack terbesarnya Luna. Jadi waktu tempo hari itu Luna sempat kehack, di mana akhirnya membuat banyak bank-bank, eh, bukan abang-abang ya, tapi bank-bank finance itu akhirnya kena likuidasi dan membuat harga Bitcoin jatuh. Ya, juga harga juga dipengaruhi oleh naiknya suku bunga Bank Amerika yang ada di sini, Fed. Kalau misalkan kalian lihat ini dari awal bulan 2022 itu bunganya udah mulai naik, juga karena resesi dan hal lain sebagainya. Dan juga bonus, kalau misalkan kalian lihat Ethereum selama 7 hari belakangan, dia tuh lagi jatuh karena konon 3 hari lagi bakalan ada pembicaraan di mana katanya Fed-nya Amerika mau naikin suku bunganya lagi. Jadi ya kita lihat aja update-nya apakah harganya bisa ngestabilin atau apakah akan turun lagi. Dan juga Aksi kemarin baru aja ngasih update yang penting ya untuk Aksi version 2, Aksi klasik ya, yang bisa Aksi version 2 itu Aksi klasik, di mana Aksi klasik itu udah gak bisa dapat SLP lagi. Jadi untuk SLP emission will be completely turned off from version 2. Makanya kalau kalian main game Aksi yang klasik itu udah nggak bisa dapat SLP lagi. Jadi kita akan bahas itu. Dan disclaimer, gue juga udah nggak gitu ngikutin beritanya Aksi, jadi ini hanya pendapat gue aja. Jadi pertama, menurut gue update Aksi ke loncat migrasi ke Aksi Origin ini menurut gue udah terlambat ya, karena mestinya tuh dilakuin di bulan Maret atau April di saat hype main Aksi itu masih ada gitu, karena gue ada beberapa komunitas Aksi di sini dan gue udah ngobrol-ngobrol dengan mereka dan mereka udah jujur aja udah mulai malas main gitu. Dan di saat orang dipaksa buat, bahkan di saat udah males main itu dipaksa buat belajar game baru lagi, di mana kalian Aksi Origin juga harus belajar mekanik-mekanik baru, apalagi di saat market kayak gini justru banyak pemain yang pensiun karena ya itu hype-nya udah nggak ada. Dan yang kedua, gue lihat masalah terbesar di Aksi yang belum diurus sama Aksinya sendiri, yaitu burning monster Aksinya. Jadi gue sempat dibahas di video-video sebelumnya, kalau misalkan penting banget ada outlet di mana Aksi, maksudnya si monster-monster Aksinya itu tuh bisa di burn, karena kalau misalkan orang-orang kan ya, pakai SLP buat breeding, dan selama mereka breeding berarti jumlah monster aksinya juga akan tambah banyak. Dan kalau misalkan nanti udah semakin banyak, akhirnya harga-harga si aksinya juga bakalan jatuh. Kalau seperti kalian lihat di sini, harga floornya udah nyampai $5. Jadi kalau misalkan harga flooring aksinya rendah, itu akan tidak memberi insentif untuk orang-orang breeding. Dan kalau nggak ada orang-orang breeding, berarti SLP nggak berguna. Kalau misalkan SLP tidak berguna, berarti yang main bakalan berkurang. Atau nggak akan nambah lagi gitu. Jadi itu akan, siklusnya akan muter terus. Padahal yang mereka terapin pas bulan Februari, ini yang Lunar New Year 2022, di mana kita bisa ngerilis satu aksi buat dapat item di Aksi Land nih, di mana gamenya udah nggak ada update lagi ya. Gue nggak tahu apakah ada update lagi atau nggak, udah nggak jelas gamenya. Itu menurut gue sistemnya bagus banget, di mana mestinya mereka bisa pakai ini untuk outlet buat ngeburn Aksi, di mana kalau misalkan kalian lihat di salah satu fitur barunya di Aksi Origin, itu tuh kalian bisa dapat pakai item namanya Runes and Charm, dan juga mereka
punya ngeluarin ada stiker di sini, ada stiker-stiker lucu-lucu kayak gini dan akan sangat menarik kalau misalkan kalian bisa dapat stiker, rune, dan charm-nya itu dengan cara burn aksi kalian. Itu kan kalau misalkan emang ada banyak pemain yang masih main itu mereka ngerasa punya beberapa aksi yang udah nggak kepake, ya udah di burn aja supaya dapat item-item baru di aksi originnya. Dan ini gue udah bahas di video-video sebelumnya dan mereka tidak melakukan hal itu. Meskipun juga di aksi origin ini juga ada outlet untuk burn SLP lain ya selain breeding, yaitu untuk nge-craft. Jadi ya, tapi kita juga harus lihat apakah banyak orang yang nge-craft runes sama charm ini, karena belum tentu banyak orang yang mau main aksi origin ini gitu kan. Semoga ya masih banyak orang yang mau nyobain game ini. Yang ketiga, aksi juga kayaknya pengen dirubah konsepnya jadi lebih ke play for fun daripada play to earn, di mana padahal 90% player base aksi itu sebenarnya main karena play to earn. Ya, coba aja kalian pikir dan kalian rasain kalau misalkan kalian yang nonton video ini, kalian tuh main game aksi ini sebenarnya kalian cari fun ya, apa cari duitnya. Kalau lihat dari cara dapat SLP-nya, SLP-nya, untuk dapat SLP pertama kalian harus nyelesain tutorialnya, di mana kalian kayak kalau nggak salah nyelesain sekitar 5 apa 6 stage, dan setelah sampai kalian nyelesain 5-6 stage itu, arenanya baru ke unlock, dan kalian akan mulai di peringkat egg ini ya, dan kalian harus ngumpulin bintang ya, starsnya ini untuk sampai naik ke level peringkat 1. Habis itu kalian akan loncat ke Incik, dan untuk dapat SLP-nya itu kalian harus minimal di level bor. Dari level bor ini kalian baru bisa dapat SLP. Dan dapat SLP-nya ini maksudnya 3 itu artinya kalian dapat si aksinya tuh jangan yang gratisan gitu. Kalian harus beli yang ada dari marketplace. Jadi kalau misalkan kalian beli pakai 3-3 yang dari yang pakai marketplace, kalian dapatnya satu SLP. Berarti per main kalian tuh dapat SLP itu sekitar, kalau misalkan kalian lihat SLP saat ini di mana harganya itu 63 perak, berarti kalian main itu sekali menang dapatnya 63 perak gitu kan. Jadi parah banget sistemnya. Dan gue udah coba main arena beberapa kali, dan di sistem yang sekarang Battle-nya Origin kerasa mainnya itu jadi semakin lama. Ini gue timing main game aksi Origin dan gue coba main 2 kali gue rekam 2 kali, di mana kira-kira gue mainnya tuh rata-rata 7 sampai 8 menit, di mana kalau misalkan kalau kalian lihat di game aksi klasik ini gue main sekitar 3 sampai 4 menit gitu. Jadi ya 2 kali lebih lama gitu kan. Ya mungkin karena sistem battle-nya lebih kompleks dan juga karena animasinya juga lebih lambat ya daripada aksi V2 yang klasiknya. Dan kalau masalahnya kalau kita masuk ke ranah play for fun, berarti aksi itu saingannya udah bukan dengan game-game play to earn yang lain, tapi saingannya udah masuk ke Mobile Legends dan Fortnite, di mana ya itu berarti kan target mereka udah orang-orang umum ya, yang bukan cuman orang yang tertarik main di blockchain game. Dimana padahal aksi itu kan keunggulannya itu play to earn-nya gitu kan. Ya, apakah menurut kalian aksi kalau nanti play for fun bisa ngalahin Mobile Legends sama Fortnite? Ya menurut gua susah sih ya. Tapi ya balik lagi hanya market yang bisa nentuin. Dan masalah 3B ya ini, masalah yang dekat-dekat dengan masalah ini, yaitu masalahnya kalau mereka mau nyasar ke target market umum play for fun, mereka belum nge-launch gamenya di Google Play dan App Store. Dimana kalau misalkan mereka alasannya kan ini susah gamenya, juga hubungan sama kripto bla bla bla. Ini buktinya Titan Arena, dimana ini gamenya kayaknya udah umurnya udah 4 bulanan ya, 3-4 bulanan ya udah sempat ngeluarin gamenya duluan gitu kan. Berarti kan bisa sebenarnya. Dimana menurut gua game aksi ini dimasukin ke Google Play itu penting banget, dimana orang-orang umum tuh bisa nyobain gamenya langsung, nggak harus download APK dari si aksinya, nggak usah masuk ke Discord-nya gitu. Jadi harus dibikin sesimpel mungkin supaya mereka mainnya segampang mungkin gitu.
Jadi ya semoga ini secepat mungkin ya bisa mereka keluarin di Google Play dan di App Store. Dan masalah terakhir, masalah keempat, itu terlalu banyak berita negatif soal aksi, di mana game ini udah dibilang game cloningannya Pokemon lah. Ini salah satu artikel dari Kotaku, mereka aja langsung dibilangnya aksi itu Pokemon clone ya. Dan um, ya aksi ini juga salah satunya udah lumayan dikenal sebagai game blockchain, dan untuk komunitas pemain game pada umumnya itu lumayan benci dengan blockchain game gitu ya. Jadi juga itu udah jadi kasih insentif negatif, dan juga sempat ya kalau kalian tahu sempat kehack juga gitu kan. Hacknya bahkan udah jadi salah satu kejadian kripto terhack paling parah saat ini gitu kan. Jadi udah kalau ditanya kehack paling parah tuh kehacknya aksi gitu kan. Jadi lumayan ngasih insentif negatif dan menghalau orang-orang untuk main game aksi. Nah, jadi ada masalah 4 gitu ya menurut gua. Jadi pertama, aksi Origin ini menurut gua hype-nya udah turun banget. Jadi hype-nya harus bisa dibalikin lagi, entah gimana ceritanya. Yang kedua, aksinya untuk masalah burning aksinya ya. Jadi di mana si harga floor aksinya itu udah terlalu rendah menurut gua, cuma $5 gitu. Bahkan kalau misalkan kalian buat orang kalian yang main zaman Februari atau Maret, harganya itu masih kalau nggak salah masih sekitar $100 gitu ya. Dan masalah ketiga itu masalahnya diganti jadi play for fun, bukan play to earn lagi, dimana orang-orang kan mestinya main itu pada buat main aksi itu buat play to earn. Dan yang keempat masalahnya aksi itu beritanya udah soal insentif soal aksi, beritanya itu udah terlalu jelek. Dan di saat aksi belum bisa ngeberesin minimal 2 dari 4 masalah ini, menurut gua akan susah untuk aksi bisa berjaya lagi. Ya, kita nggak tahu ke depannya gimana, tapi menurut gua dan hasil diskusi gua dengan teman-teman komunitas gua, kemungkinan aksi geraknya itu lamban begini karena adanya investor atau pertimbangan dari petinggi-petinggi mereka. Jadi yang investor-investor yang udah duitnya udah nyemplung banyak di dalam membuat aksi gitu kan, dimana satu keputusan itu harus dianalisa dan disetujui oleh banyak orang dulu baru bisa dieksekusi gitu. Jadi ya tetap gua berharap kalau misalkan aksi bisa balik ke masa kejayaan lagi ya. Senang banget kalau misalkan aksi SLP bisa balik ya minimal di harga 300 lah gitu kan. Apalagi gua main itu udah dari bulan Juni Juli 2021, di mana satu SLP itu harganya masih di 5.000 kan. Itu ya, gue kangen banget masa-masa saat itu. Jadi thanks udah nonton video singkat ini. So gimana kalau kalian? Apakah kalian masih main aksi atau kalian udah pensiun? Coret-coret di komen di bawah. Like dan subscribe buat lihat video-video gue berikutnya, dan jangan lupa cuci tangan.